warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Respiantoko. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang lettering peta. Materi dari video ini saya ambil dari buku kartografi dasar yang dibuat oleh Dewi Lisnur Setiawati, Andi Irawan Benardi, dan Sabtono Putro. Salah satu komponen atau unsur peta dalam pembuatannya yaitu lettering peta. Lettering pada suatu peta sangat diperlukan. Lettering juga hampir sama pentingnya dengan komponen atau unsur-unsur peta lainnya seperti penskalaan peta, simbol-simbol peta, dan beberapa unsur lainnya. Lettering harus diupayakan secara hati-hati dan benar. Kesalahan pada lettering akan menimbulkan kebingungan pembaca peta, sehingga sulit dibaca dan ditafsirkan oleh pengguna. Jadi pemahaman atas tata penamaan atau lettering pada suatu peta sangatlah penting. Lettering adalah semua tulisan dan angka-angka yang tertera dalam suatu peta. Lettering berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol-simbol peta. Lettering jangan terlalu banyak dan biasanya ditulis dengan huruf cetak kecil yang representatif terhadap besarnya peta. Fungsi lain dari lettering adalah untuk mempertebal arti dari simbol peta yang ada. Panduan penting penggunaan lettering untuk objek tertentu. Yang pertama, objek hipsografi, ditulis dengan huruf tegak, contohnya penulisan nama kota. Yang kedua, objek hidrografi, ditulis dengan huruf miring, contohnya penulisan nama laut. Pada dasarnya, setiap penamaan simbol atau penampakan alam selalu digunakan huruf standar. Pertama, judul peta ditulis dengan huruf cetak besar yang tegak. Tinggi huruf disesuaikan dengan besar peta. Yang kedua, penampakan di air misalnya sungai, laut, danau, rawa menggunakan huruf bersirip dan miring. Besar kecilnya berdasarkan strategisnya. Yang ketiga, tulisan sungai ditulis memanjang sesuai dengan arah sungai. Untuk penulisan dapat diletakkan di bagian atas atau di bawah sungai dengan jenis miring atau italik. Yang keempat, legenda ditulis dengan huruf cetak kecil dan diatur supaya baik untuk dilihat. Yang kelima, kota-kota besar ditulis dengan huruf tegak dan cetak lebih kecil dari judul peta. Untuk kota-kota kecil, hurufnya juga harus lebih kecil lagi. Suatu hal yang tidak dapat dilupakan dalam penggambaran peta adalah penulisan nama-nama geografi. Nama-nama geografi ini perlu dicantumkan dalam peta karena nama ini dipakai sebagai identifikasi suatu perwujudan. Walaupun sebetulnya nama sendiri bukan bagian dari muka bumi. Prinsip penulisan untuk nama-nama geografi, tipe huruf yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah administrasi dan nama tempat. Biasanya berwarna hitam, tetapi dapat pula berwarna lain misalnya kelabu. Apabila teks merupakan bagian dari peta dasar, di mana informasi tematik dicetak di atasnya. Yang kedua, nama bentuk relief seperti pegunungan, bukit, menggunakan tulisan dengan tipe italik yang berwarna hitam. Yang ketiga, nama perairan atau perwujudan air menggunakan tulisan dengan tipe italik atau miring yang berwarna biru. Contohnya adalah penulisan nama sungai. Nama sungai ditulis searah dengan aliran sungai yang menggunakan huruf miring. Keempat, nama jalan ditulis harus searah dengan arah jalan tersebut dan ditulis dengan huruf cetak kecil. Yang kelima, penulisan nama kota ditulis dengan 4 cara, yaitu yang pertama, di bawah simbol kota, yang kedua, di atas simbol kota, yang ketiga, di sebelah kanan simbol kota, yang keempat, di sebelah kiri simbol kota. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.